Menurutku, uang atau sistem pertukaran lainnya mendorong manusia untuk saling bermanfaat satu sama lain. Why? Kenapa bisa begitu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita perlu bertanya lagi. Kenapa uang itu ada? Why? Kenapa sih ada uang? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu asal-usul uang. Uang yang kita kenal sekarang, atau uang kertas atau uang fiat, baru ada sejak tahun 1970-an. Sebelum itu, uang kertas bergantung pada jumlah cadangan emas di bank. Sebelum itu lagi, uang kertas sudah ada dan digunakan sejak abad ke-10 di Tiongkok. Tapi kemudian ditinggalkan karena menyebabkan inflasi berlebihan. Sebelum adanya uang kertas, semua peradaban di dunia menggunakan logam seperti emas, perak, dan tembaga sebagai alat tukar. Sebelum menggunakan logam sebagai alat tukar, manusia menggunakan berbagai komoditas yang mereka anggap berharga sebagai alat tukar, seperti garam, biji-bijian, dan kacang. Sebelum itu, manusia melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Lantas, kalau nggak melakukan barter, gimana manusia bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka? Jawabannya, ya mereka harus bekerja sendiri untuk memenuhi semua hal tersebut. Masalahnya gini, untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan, seseorang memerlukan orang lain agar kebutuhan dan keinginan tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Namun masalahnya kebutuhan tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda, gak sama. Anggap saja orang A memiliki kebutuhan akan pakaian, tetapi dia adalah seorang petani yang gak bisa membuat pakaian. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya dia perlu belajar membuat pakaian. Namun hal tersebut buang-buang waktu, gak efisien. Dan belum tentu juga si A ini yang gak bisa buat pakaian pada akhirnya bisa membuat pakaian. Namun tahu nih bahwa ada orang B yang merupakan seorang pembuat pakaian. Setelah itu dia datanglah ke si B buat menukarkan beras yang dia punya dengan pakaian dari si B. Ada dua kemungkinan di sini. Si B butuh beras sehingga menerima tawaran si A, atau si B udah gak butuh beras sehingga menolak tawaran si A. Apabila si B menerima tawaran si A, mereka berdua saling bermanfaat satu sama lain. Apabila si B menolaknya, misalnya alih-alih beras yang sudah dia miliki dari orang lain, dia justru lebih butuh hiburan untuk mengisi kebosanannya. Maka A yang sama sekali nggak punya bakat buat menghibur orang lain, punya dua pilihan, yaitu menukarkannya ke orang yang butuh beras atau cari orang lain yang jago menghibur dan butuh beras untuk menghibur si B. Apabila pilihan kedua yang terjadi, si A, si B, dan sang penghibur yang kita anggap saja sebagai si C saling bermanfaat satu sama lain. Karena rumitnya sistem barter, manusia menciptakan alat tukar. Dalam kasus ini, si A gak perlu menukarkan berasnya ke si C biar bisa menghibur si B. Si A tinggal bayar aja si B pakai uang hasil penjualan beras agar dia bisa dapat pakaian. Terus, si B bisa membayar si C untuk menghiburnya dari uang hasil penjualan pakaiannya. Gimana kalau si A gak menghasilkan manfaat sama sekali? Ya, dia gak bakal dapat pakaian. Entah dia gak akan bisa menukar apapun miliknya dengan pakaian, atau dia gak akan punya uang buat beli pakaian. Biar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia perlu memberikan manfaat terlebih dahulu. Dalam kasus ini, dia harus menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan orang lain terlebih dahulu, sebelum dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu pakaian. Begitu juga dengan si B dan si C. Mereka harus menghasilkan
pakaian, dan membuat orang lain terhibur agar kebutuhan masing-masing dari mereka dapat terpenuhi, entah dengan cara barter atau sistem pertukaran lain yang jauh lebih kompleks. Kalau mereka nggak menghasilkan manfaat, gimana? Ya mereka nggak akan dapat apa yang mereka inginkan. Mereka harus memberikan manfaat terlebih dahulu untuk bisa menerima manfaat yang mereka inginkan. So, bisa dilihat bahwa sejatinya sistem pertukaran, mulai dari barter sampai uang fiat, adalah sistem pertukaran manfaat di antara sesama manusia. Kalau nggak bermanfaat, ya nggak akan bisa menerima manfaat yang diinginkan. Masalahnya sekarang, ada orang yang menghasilkan manfaat luar biasa, tetapi manfaat yang mereka terima nggak sebanding dengan kontribusi mereka. Sementara itu, ada juga nih orang lain yang nggak menghasilkan manfaat apa-apa, justru merugikan banyak orang, tapi mereka menerima manfaat yang besar, entah karena mereka tidur saat kerja atau mengambil manfaat orang lain yang sudah banyak berkontribusi. Aku jadi ingat kata-kata ini, siapa yang menanam, dia yang menuai.